Kalau Anda tidak suka dengan orang tersebut, ya Anda jangan datang. Anda jangan datang dan Anda jangan menghadang. Silahkan orang yang datang, orang yang suka saja. Kalau memang materinya mengandung pelanggaran hukum, katakanlah dianggap memprovokasi, menghina dan lain sebagainya, ada saluran hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih mengubar sekitar itu saja. Habib Rizik, FPI, Dudung, ada Kapolri dan lain sebagainya. Karena memang lagi rame ya. Nah, ini ada berita dari inews.id. Poster Habib Rizik dibakar di Bandung. Begini respons FPI. Ya. Jakarta, inews.id. Front Pembela Islam FPI angkat bicara mengenai puluhan pemuda yang membakar poster Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab di depan gedung DPRD Jawa Barat (Jabar), Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin 23 November 2020. FPI pun menagih janji pemerintah soal demonstrasi. Kuasa hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan melihat demo tersebut berkumpul massa sehingga menimbulkan klaster baru COVID-19. Luar biasa ya. Ya, kita lagi rame nih, katanya corona, katanya jaga jarak. Nah, kita mau nagih janji pemerintah dan kepolisian yang Satgas COVID-19, pegiat kesehatan, pegiat COVID-19, mana suaranya? Kata Aziz saat menanggapi baliho Habib Rizik yang dibakar Senin 23 November 2020. Aziz menilai pembakaran poster Habib Rizik di Bandung seperti ingin mengadu domba masyarakat. Karena itu Aziz menyindir peristiwa itu. Nah, ditunggu nih yang memecah persatuan, mungkin itu respons kami, ucapnya. Menurut dia, FPI menanggapi santai dan tidak peduli peristiwa tersebut, termasuk melanjutkan proses hukum. Pasal itu seharusnya diproses hukum oleh aparat. Cuman kan susah untuk membuktikan itu, tuturnya. Sebelumnya, aksi pembakaran poster Habib Rizik dilakukan puluhan pemuda yang menamakan diri Front Pembela Bangsa Peduli COVID-19. Dari pantauan sebelum membakar poster Habib Rizik, massa berunjuk rasa menolak kehadiran pemimpin FPI itu di kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat. Negara kita ini negara yang penuh persekusi ya. Harusnya kedua belah pihak menghormati hukum. Demonstrasi itu boleh, demonstrasi atau unjuk rasa itu adalah hak konstitusional. Tetapi tetap dengan memperhatikan kaidah-kaidah berdemonstrasi yang baik. Kalau misalnya ada protokol kesehatan COVID-19, ya itu ditaati. Semua pihak harus menaati. Yang melanggar tentu diberikan sanksi, sebagaimana Gubernur DKI memberikan sanksi kepada Habib Rizik ketika mengadakan pesta atau selamatan pernikahan putrinya. Dan demo tidak boleh juga sembarangan, misalnya membakar poster dan lain sebagainya, karena itu harusnya tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Jadi harusnya sobat RH sekalian, kita tetap bisa menjalankan, melaksanakan, melakukan ya, menunaikan, mengapakan lagi ya, hak konstitusional kita ya, hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat baik secara lisan dan tulisan, tetapi jangan melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan dan juga dilarang melanggar hak orang lain seperti membakar poster. Itu satu sisi. Sisi yang lain yang saya khawatirkan sobat RH sekalian adalah negara ini tidak ada hukumnya. Baik dari pihak FPI maupun Habib Rizik, maupun dari pihak penentang FPI dan Habib Rizik, itu sama-sama bisa tidak menghormati hukum. Ini yang kita khawatirkan. Jadi negara ini tidak hadir untuk melindungi dan
mensejahterakan rakyat, untuk menjaga keamanan. Karena orang yang ingin berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, itu tidak boleh dilarang. Orang boleh datang dan pergi ke tempat manapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada upaya-upaya kelompok masyarakat dengan subjektivitas mengatakan bahwa si X, si B akan memecah belah persatuan kalau datang ke sana. Nggak bisa begitu. Jadi tidak boleh ada persekusi, pelarangan, penghadangan. Ya, saya ingat misalnya deklarasi kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu dilarang di mana-mana. Tapi kalau kelompok lain yang katakanlah dianggap pro pemerintah, nggak dilarang. Anehnya begitu. Tahun 2018-2019 kita kenal sekali yang namanya deklarasi 2019 ganti presiden. Di mana-mana dipersekusi juga, dilarang juga. Aktivis-aktivisnya juga mendapatkan ancaman-ancaman. Sementara ketika ada kampanye yang sama, yaitu kampanye 2 periode misalnya, nggak dilarang. Padahal antara kampanye ganti presiden dan kampanye 2 periode sama sahnya. Karena 2019 itu ada musim pilpres, di mana pilihannya 2 saja. Kalau tidak Presiden Jokowi diganti karena dia kalah, atau dia 2 periode, dan ternyata 2 periode. Nah, inilah menurut saya kedewasaan berbangsa dan bernegara kita untuk menghormati hak-hak orang lain yang berbeda pendapat. Jadi jangan sampai hanya yang pro penguasa saja yang diperbolehkan, bahkan diperbolehkan memaki-maki. Saya lihat misalnya bagaimana seseorang, saya tidak perlu sebutkan namanya ya, menari-nari sambil mengatakan kata-kata kotor, kata-kata kasar ya kepada Habib Rizik, walaupun tidak menyebut nama secara eksplisit, tapi kan orang tahu ditujukan kepada siapa kata-kata itu ya. Ada kata-kata bangsat, ada kata-kata yang lebih kasar dari itu dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya kita tidak dewasa dari dalam berpolitik. Jadi pro dan kontra perkubuan itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang seperti luar biasa. Padahal ya harusnya biasa-biasa saja. Toh hari ini berkuasa, besok juga tidak berkuasa. Kan kekuasaan itu berputar. Ya, saya juga misalnya tahun 2014 lebih mengendorse Presiden Jokowi, tapi 2019 ingin lebih netral karena ada beberapa hal yang menurut saya lemah dari pemerintahan Jokowi yang tidak diadres hingga saat ini. Ya, salah satunya penegakan hukum, law enforcement, penegakan hukum yang adil, ya, yang memperlakukan warga negara itu equality before the law, yang betul-betul melihat hukum itu alat untuk melindungi masyarakat, bukan alat untuk mempersekusi masyarakat atau menakut-nakuti masyarakat misalnya. Jadi ada perasaan bahwa negara ini semakin terpecah ya, kayak a divided nation, negara yang terbelah, bangsa yang terbelah antara cebong dan kampret masih saat ini, terbelah antara poros tengah kanan dan poros tengah kiri. Padahal dalam politik yang paling penting adalah bagaimana hukum dan konstitusi dihormati, dikelola secara baik, yang berbeda pendapat diberikan tempat, yang sependapat juga demikian. Tidak boleh yang berbeda pendapat tidak diberikan tempat, dan karpet merah hanya untuk yang sependapat, ya kan? Apa-apaan ya. Jadi sobat era sekalian, soal pembakaran itu sendiri salah. Dimanapun tidak ada boleh demonstrasi membakar poster orang, bendera partai dan lain sebagainya. Membakar ban saja tidak boleh, karena itu sudah membuat sebuah kegaduhan, keriuhan, pelanggaran dan lain sebagainya. Itu satu soal. Soal yang lain adalah Anda tidak bisa melarang orang untuk datang ke suatu tempat, apalagi kalau kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang resmi, yang ada izinnya, yang mematuhi prosedur, mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada alasan untuk menolak orang. Kalau Anda tidak suka dengan orang tersebut, ya Anda jangan datang. Anda jangan datang dan Anda jangan menghadang. Silahkan orang yang datang, orang yang suka saja.
Kalau memang materinya mengandung pelanggaran hukum, katakanlah dianggap memprovokasi, menghina dan lain sebagainya, ada saluran hukumnya. Walaupun saya selalu menghimbau, kita harus bisa membedakan secara cerdas mana kritik yang keras, mana kritik yang pedas, dan mana provokasi, penghinaan, ya kan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Karena tidak semua orang kalau mengkritik itu sopan santun, dengan santun. Ada yang mengkritik dengan kata-kata yang sangat kasar dan keras. Tapi dalam alam demokrasi, ya sah-sah saja. Kita nggak boleh jadi orang yang baper. Jadi harapan saya, Sobat Era sekalian, ke depan pastilah Habib Rizik dan FPI-nya akan banyak menyambangi tempat-tempat dan undangan-undangan. Mudah-mudahan mereka tidak menjadi kelompok yang dipersekusi di mana-mana. Apalagi yang mempersekusinya ada kelompok-kelompok swasta yang barangkali disponsori oleh pihak-pihak, bahkan pihak negara. Tidak boleh seperti itu. Tapi di sisi lain, FPI dan Habib Rizik juga harus mematuhi segala prosedur dan aturan. Nah, kalau segala prosedur dan aturan itu ditaati, ya tidak ada alasan untuk melarangnya, karena berserikat dan berkumpul itu, mengeluarkan pendapat itu adalah hak konstitusional. Ada pembatasan memang, tapi pembatasan itu adalah pembatasan yang tentu reasonable, masuk akal. Ya, hal yang sama mestinya juga terjadi dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Tidak boleh dilarang juga harusnya, sepanjang memenuhi protokol kesehatan. Bukan diintip terjadinya pelanggaran protokol kesehatan lalu kemudian ada kesempatan untuk dibubarkan, bukan begitu. Harusnya pihak panitia dan pihak keamanan aparat itu bekerja sama secara baik, menjaga sama-sama protokol kesehatan dan ditaatinya prosedur, sehingga sebagai bangsa kita aman dan damai. Walaupun berbeda pendapat, kita bisa saling menghargai. Kita bisa dengan santai mendengarkan orang misalnya mengkritik kita, bahkan dalam tanda kutip menghina kita. Tapi kalau kita tidak berjiwa besar, melihat kekuasaan segalanya, melihat penguasaan ekonomi segalanya, maka kita tidak akan pernah bisa mendengarkan pendapat yang berbeda, dan cenderung jiwa kita menjadi kerdil karena itu. Kita tidak mau menjadi bangsa yang kerdil, tapi menjadi bangsa yang besar, karena itulah yang diinginkan dan dicita-citakan oleh the founding parents kita. Tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.